akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kita ini hidup oleh anugerah, ya. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita juga hidup di zaman akhir di mana kita ada di tengah-tengah hari-hari yang bertambah jahat dan masa-masa yang sukar. Di hari-hari seperti ini kita harus semakin fokus kepada Tuhan, membangun hidup kita di atas firman-Nya sehingga kita terus berjaga-jaga, jangan sampai iblis yang mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya dan telah menangkap kita. Sehingga anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita hilang begitu saja karena ketidakwaspadaan kita. Saya akan mengambil contoh di dalam Alkitab. Sebenarnya ada 3 raja yang menerima anugerah Allah, tapi semuanya hilang karena tertangkap oleh iblis karena ketidakwaspadaannya dan yang tidak taat akan perintah Tuhan. Tapi bila hari ini saya akan membahas satu dulu, yaitu Raja Saul, ya. Raja Saul itu kalau saudara baca dalam 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 14, Saul itu adalah raja pertama yang dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan kalau di dalam ayat 13, sedianya Tuhan akan mengokohkan pekerjaan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Saul. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya, bahwa sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, Raja Saul ini mendapatkan anugerah raja pertama yang dipilih Allah sendiri. Tetapi dikatakan bahwa Raja Saul ini merusak anugerah yang sudah diberikan Tuhan sampai diakhiri dengan mengambil pedang, menjatuhkan dirinya di atasnya. Saudara, kenapa? Ya, apa kesalahan Saul sampai Saul berbuat demikian? Sampai akhirnya kerajaannya dikasihkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kesalahan Saul? Yaitu ya kesalahannya sebenarnya kelihatannya sepele. Ia mempercayai pikirannya sendiri dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Alkitab menjelaskan ya ketika bangsa Israel, bangsa Filistin menyerang Saul dan rakyatnya, Saul seharusnya menunggu kedatangan Samuel. Tapi Alkitab berkata Saul berpikir, ya, Saul berpikir, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku sudah memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Itu pikirannya Saul. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, rakyat perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, waktu itu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Terus dia pikir lagi, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku dikatakan diperhitungkan beribu-ribu. Nanti akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Sejak hari itu maka Saul menengki Daud. Saudara, kita berkata keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirannya Saul lagi. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Karena apa?
Ini semua luput, saudara, karena Daud disertai Tuhan. Alkitab berkata Saul menjadi takut kepada Daud sebab Daud disertai Tuhan. Sedang kepada Saul roh Allah sudah undur. Saul selalu mengandalkan pikirannya dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, ini dikatakan perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, dikatakan ini satu yang fatal, saudara. Ini bodoh. Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaannya atas orang Israel, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan menggantikan Saul. Raja Saul merusak anugerah yang diberikan Tuhan sampai akhirnya hidupnya mati bunuh diri bersama ketiga anaknya plus pembawa senjata dan seluruh tentaranya sama-sama mati hari itu. Orang Filistin merampasi orang-orang yang mati terbunuh, mereka memancung kepala Saul dan mayatnya dipaku di tembok kota Betsean, saudara. Saudara, kita lihat betapa ngerinya kalau orang tidak menurut pikirannya Tuhan, ya, tetapi pakai pikirannya sendiri, tidak taat akan perintah Tuhan, tapi pakai pikirannya sendiri. Jangan sampai kita seperti Saul yang mempercaya pikirannya sendiri dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Seringkali dalam hidup kita berpikir seperti Saul, kita memberanikan diri mengambil satu keputusan dan bertindak walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, pikiran kita ini adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebagai kehidupan kita seseorang, ya. Dengan pikiran seseorang ini akan bisa memikirkan. Setelah memikirkan dia bisa mengucapkan. Setelah mengucapkan dia bisa melakukan hal-hal yang positif dan negatif. Saudara, peperangan rohani terjadi di pikiran kita. Tipu daya iblis serang berusaha menyerang dengan pikiran kita dengan siasatnya yang licik. Saudara, karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Sebab iblis paham benar betapa sulitnya seseorang manusia ini menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Karena itu iblis selalu menyerang pikiran kita. Tapi saudara, dengan pedang roh dan firman Tuhan, kita dapat melawan setiap serangan iblis. Banyak baca firman Tuhan. Berulang kali saya tegaskan untuk kita selalu membangun hidupku dengan firman. Berakar dalam firman, memperlengkapi diri kita dengan firman, berbicara mengenai sikap hati kita. Selama sikap hati kita bisa menjaga sesuai firman, kita punya hati yang berkobar-kobar, punya hasrat yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, kita mau menggali firman Tuhan, maka saudara kita sedang memakai ikat pinggang kebenaran itu. Tetapi ketika kita membiarkan kesibukan kita, ya, pencemaran dunia itu masuk dalam hati kita, maka dikatakan bahwa kita akan kalah menghadapi iblis. Seluruh perlengkapan senjata yang kita baca adalah salah satu perlengkapan yang bertahan. Satu-satunya yang dipakai untuk menyerang adalah firman atau pedang roh. Dan ini berguna saat engkau bawa pedang roh ini, firman ini di dalam hidupmu. Yesus saja melawan iblis dengan firman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mendorong saudara untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari hari ke hari berdoalah, minta Tuhan memberikan padamu hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya kita membuat kesalahan yang fatal dalam hidup ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan membuat kesalahan yang fatal dalam hidup ini oleh karena tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, tapi melakukan dengan pikiran sendiri. Saudara, mereka melanggar firman Tuhan seperti Saul. Saudara, hati-hati. Pikiran manusia ini bisa menipu. Pikiran manusia ini bisa salah. Pikiran manusia ini bisa menjebak. Pikiran manusia ini bisa mengandalkan logika kita. Pikiran manusia bisa menjatuhkan. Jangan pakai pikiran kita. Pikiran kita ini adalah pemimpin.
dari semua tindakan, semua keputusan, semua kegiatan, dan apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi apa yang menjadi tindakan kita. Saudara, banyak orang tidak bisa mengendalikan tindakannya, tidak bisa mengendalikan emosinya, apalagi kalau marah. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan pikirannya. Banyak masalah terjadi karena akarnya di pikiran kita. Karena itu, iblis selalu menyerang pikiran kita. Dikatakan iblis selalu membangun benteng-benteng dalam pikiran kita. Iblis selalu menjajah pikiran kita sehingga pikiran kita penuh keraguan-raguan, takut, khawatir, kekotoran, kegelapan, kebimbangan menguasai kita. Saudara, pikiran manusia ini hanya sanggup menjangkau sebatas kenyataan, sebatas kemampuan, sebatas penglihatan. Pikiran manusia tidak sanggup menjangkau hal yang besar, yang mustahil. Pikiran manusia cepat berubah. Pikiran manusia condong ingin mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Alkitab selalu mengatakan, hendaklah kita berubah oleh pembaruan budimu, supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, sangat mungkin kita semua telah diselamatkan dan sudah mengalami kelahiran kembali. Tetapi kadang-kadang pola hidup dan karakter kita bertahun-tahun masih serupa dengan pola dunia. Karena apa? Karena tidak ada pembaruan di dalam budi kita. Saudara, tidak ada pembaruan dalam berpikir kita, dalam cara marah kita, masih tetap sama. Dalam bertindak, depresi, gelisah, takut, iri hati, tidak bisa mengampuni, ya, pornografi, sama, tidak pernah berubah. Saudara, padahal anugerah Tuhan sudah diberikan, firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus dicurahkan, tetapi mengapa kita tidak bisa mengalami perubahan, pembaruan akal budi kita? Karena yang pertama, kita masih mengikuti cara dunia. Yang kedua, karena kita tidak bisa mengambil keputusan untuk mau berubah. Yang ketiga, kita harus tinggalkan manusia lama agar terus manusia baru kita diperbarui. Pakai pikiran Allah. Kalau kita mau alami sesuatu yang mustahil, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, jangan pakai pikiran sendiri, tapi pakai pikiran Allah. Alkitab mencatat suatu hari wanita yang ber-12 tahun pendarahan. Secara kenyataan, secara pikiran para dokter pada saat itu tidak bisa sembuh. Sebab uang juga sudah habis, nggak bisa sembuh, saudara. Tetapi saat itu wanita ini bertemu dengan Yesus, saudara. Pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus merubah pikirannya, saudara. Dia merubah pikirannya dan dia memakai pikiran Kristus, pikiran Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia tindakannya berubah total, saudara. Dia merangkak dengan sisa kekuatan tubuhnya, dia datang pada Yesus. Dan dia merubah perkataannya pun berubah. Yaitu dia punya keyakinan dan kegigihan dengan berkata, asalku jamah jubahnya, aku tahu aku pasti sembuh. Punya kegigihan, keteguhan untuk percaya, maka sembuhlah wanita ini. Saudara, pikiran Allah ini sanggup menjangkau hal yang mustahil. Penuh kuasa, kuasa kesembuhan, kuasa berkat, kuasa mukjizat, kuasa melawan si jahat. Pikiran manusia 5 tambah 2, 7. Tapi pikiran Allah 5 roti, 2 ikan, 5.000 plus 12 bakul. Saudara, karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Isi pikiran kita dan pikiran Allah dan firman Allah dengan hal yang ajaib, hal yang besar, yang manis, yang sedap didengar, ya, yang mulia. Pikirkan semua itu, saudara. Maka apa yang terjadi? Apa yang tidak pernah kau lihat? Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah terprogram dalam pikiranmu, yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu sudah disediakan Allah bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang hidupnya tidak diisi oleh firman, maka hidupnya ada dalam kegagalan, jauh dari Tuhan, kehilangan sukacita, ingin marah, dan hidupnya jatuh bangun. Tapi kalau orang itu diisi dengan firman Tuhan, dia mempunyai iman yang teguh, iman yang gigih, saudara.
Ya bukan cuma aku percaya, tetapi saya katakan seperti minggu lalu, tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu Tuhan pembela kita. Aku tahu Tuhan tidak pernah berubah. Aku tahu Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Aku tahu Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Aku tahu Tuhan pasti menyertai kita. Saudara, pada waktu Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak yang diimani 25 tahun. Tapi Abraham suruh mempersembahkan. Abraham itu nurut, saudara. Pagi-pagi dibawa anak itu. Kenapa? Dia pakai pikiran Allah. Pikiran manusia dia tidak mengerti, tapi dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang Allah minta. 3 hari dia berjalan, membawa Ishak berjalan ke Gunung Moria. Tapi walaupun tak mengerti, tapi Allah bukannya meminta anaknya itu, tapi Allah ingin menguji hati Abraham. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak. Saudara, atau mencintai berkatnya. Allah menguji Abraham. Saudara, apakah Abraham itu lebih mencintai Tuhan atau segalanya? Beda dengan anak muda yang kaya. Dia tahu semua perintah Tuhan, mengenal perintah Tuhan mulai dari kecil. Tetapi ketika Yesus minta menyerahkan seluruh hartanya untuk orang miskin, dia langsung meninggalkan Yesus karena tidak cocok dengan pikirannya. Apakah Yesus ingin meminta hatinya? Tidak. Yesus ingin melihat hatinya. Oleh karena itu, mari kita jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, tapi pakai pikiran Allah. Dan taatilah perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Maka saya percaya anugerah Allah yang besar yang sudah Tuhan berikan kita tidak akan membuat kita jatuh bangun, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan, dan kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dunia berkata roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi kalau Alkitab berkata, Tuhan membawa kita bukan dari satu kemuliaan dan turun ke bawah, tapi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan dan kepada kemenangan. Untuk apa? Supaya hidup kita menjadi berkat dan saksi Tuhan yang menjadi surat terbuka bahwa kita punya Allah yang hidup, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sungguh-sungguh berkuasa dan dahsyat. Amin.